Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li ar-rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa hadhihi syafa'atu muhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan yang kemarin tentang syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, maka itu khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu syafa'atun ukhra bal wali ghairihi minal anbiya'i wal ulama'i was salihin. Dan selain syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung ini, ada pula syafaat-syafaat yang lainnya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan juga syafaat yang lain itu dimiliki pula oleh orang-orang lain, baik kalangan anbiya, ulama maupun orang-orang soleh. Jadi yang punya syafaat gak cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau syafaatul uzma itu khusus bagi Nabi Muhammad. Syafaat yang lain Nabi Muhammad ya punya, nabi-nabi yang lain juga punya. Illa annahu sallallahu alaihi wasallam walladhi yaftahu lahum baba syafa'ah. Hanya saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang akan membuka bagi mereka pintu syafaat tersebut. Jadi nabi-nabi yang lain belum bisa ngasih
sebelum dibuka sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum la yatajasaruna ala syafa'ah qablahu li'admil jalal yauma id. Karena sungguhnya mereka para nabi, ulama, sholihin tidak akan berbuat tidak sopan untuk memberikan syafaat tersebut sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan terlebih dahulu syafaat. Nggak berani ngelancangin dah gitu loh, nggak berani apa? Dahuluin. Karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada penetapan tersebut. Artinya Allah membuat keputusan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan Nabi Muhammad, meletakkannya pada yang pertama hingga yang lain harus tunduk kepada apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syafaat yang lain rupanya apa? Oh, ada banyak. Ada dikatakan 7 syafaat yang lainnya yang dimiliki oleh selain Nabi Muhammad. Artinya dimiliki baik Nabi Muhammad maupun selainnya. Itu syafaat yang umum namanya. Kalau tadi kan syafaat yang khusus, artinya khusus untuk Nabi Muhammad. Ada syafaat yang umum, artinya semua nabi, ulama, sholihin juga mempunyai syafaat tersebut. Apa diantaranya? Menaikkan seseorang ke dalam surga. Yang tadinya tingkat 1 dinaikkan 2. Itu kan butuh pertolongan. Ya Allah, amin di lantai 4 ya Allah, mbok ya saya dibawa ke sana ya Allah gitu. Terus yang bisa nolongin siapa? Cari penolong, ke ulama, ke siapa, ke arifin kayak Bin, mintain dong sama Allah. Ya Allah. Ya udah naik. Nah, itu namanya syafaat gitu. Jadi ada yang menaikkan derajatnya orang ke surga. Ada yang tadinya nggak masuk surga, lama dipercepat untuk masuk surga. Yang tadinya akan masuk neraka, dibebaskan neraka langsung masuk surga. Yang tadinya akan dihisab, nggak jadi dihisab langsung masuk surga. Ada yang di neraka, masuk neraka diangkat, dibebasin surga. Ada yang nerakanya lantai 1 dinaikkan lantai 2 atau diturunkan. Ini syafaat ini berlaku untuk Nabi Muhammad maupun nabi-nabi yang lainnya. Begitu pula para ulama, para sholihin ini bisa mendapatkan syafaat tersebut. Artinya umum untuk siapa? Kadang orang tua, anak nyafaati orang tua, atau suami nyafaatin istri, guru nyafaatin muridnya, atau sebaliknya anak nyafaatin orang tuanya, kawan mensyafaati kawannya. Makanya kalau cari kawan yang benar, karena kawan yang benar yang bagaimana? Yang kalau
dia mendapatkan kenikmatan, ingat kamu, itu kawan yang benar. Bukan yang kalau kesusahan ingat kamu, bukan, itu kawan yang nyusahin begitu, jangan diingat-ingat begitu. Kalau udah kawin kok dia pas dapat kesenangan ingat kamu, lah itu kawan. Kenapa? Ketika nanti mereka di surga mendapat kenikmatan, dicari, dari sono, nggak kelihatan nih, cari. Nah, itu kawan itu. Bukan terus kalau lagi seneng diem baik, terus jangan yang tahu, kita aja deh. Ini ribet yang begini nih. Nanti di surga juga nggak akan ingat kita. Makanya kalau cari kawan yang baik, yang apa? Kalau dapat kenikmatan, ingat yang kayak contohnya lagi makan di restoran, terus pas makannya enak, wah ini kalau udah si Amin mah rame nih, telepon panggil, nah, Min sini Min, nah itu begitu tuh, artinya lagi pas enak, inget yang lain, jangan lagi tabrakan, kaki patah, urusan polisi, tolongin dong, lu kemana aja udah tolongin dong, udah nih ribetin ya begini nih. Giliran dia seneng pesta, kita nggak diingat, jauh lah. Itu yang begitu tuh. Jadi kawan itu juga bisa mensyafaati kawannya, gitu loh. Begitu kawannya nggak ada, lapor sama malaikat, saya mau ketemu sama si Anu, kawan saya di dunia dulu. Cari aja, nggak ada, udah saya cari. Apa di neraka ya? Coba lihat daftar neraka, bukan? Iya ada nih, ambil jemput, terus jemput, ambil, pindah. Itu syafaat begitu. Jadi nggak hanya para nabi, sampai kepada kawan juga bisa mensyafaati kawannya kalau dia orang-orang soleh, gitu kan? Apalagi orang tua sama anak, suami sama istri, guru sama murid, ini juga saling mensyafaati. Sampai syafaat itu sekecil-kecil apapun itu bisa jadi alasan. Diriwayatkan kejadian yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Orang-orang pada minta syafaat sama Syekh Abdul Qadir. Ya Syekh, ini tolong syafaatin si fulan. Fulan mau syafaat. Pernah ini ngaji sama saya? Nggak pernah. Tuh. Syafaat yang pertama dari mana? Namanya dulu. Orang yang namanya Muhammad, nama Muhammad mensyafaati. Nanti dipanggil, siapa yang namanya Muhammad? Saya. Mikir. Surga. Namanya doang mensyafaati. Udah. Nama. Terus ngajinya di mana? Sama orang alim mana kamu ngajinya? Ketika ngaji sama orang alim, nanti orang alim itu bisa ngasih syafaat, gitu loh. Nah, begitu Syekh Abdul Qadir suruh nyafaatin seseorang, tanya, pernah ngaji sama saya enggak? Enggak pernah. Lah, pernah makan sama saya? Enggak pernah. Pernah berjamaah sama saya? Enggak pernah juga. Ini orang gimana sih? Sampai ditanya lagi, pernah kumpul sama saya di acara apa enggak? Enggak pernah. Pernah lewat depan rumah saya enggak? Enggak pernah juga. Coba, pernah lewat depannya orang alim bisa disyafaati, coba itu. Makanya ada orang alim ngomong, siapa yang lewat depan rumah saya masuk surga. Makanya yang lewat depan rumahnya akan mendapatkan pertolongan nanti di akhirat. Kenapa sih? Orang yang lewat depan orang alim itu biasanya tertarik untuk masuk. Kalau tertarik masuk, tertarik duduk, tertarik ngaji. Ya sudah ngaji ya beres sudah. Sampai dicari apa alasannya untuk ngasih syafaat nggak ketemu. Masa mau ngasih tolongan nggak ada? Alasannya kan, sampai dia begini, ya Syekh, ini fulan dulu pernah kena debu
Waktu kamu naik kuda, debunya terbang, ngenain orang ini. Oh ya sudah, saya syafaatin nanti. Saya tolong sama Allah. Ya Allah, ini pernah kena debu saya, ya Allah. Pernah kena debunya doang. Bisa jadi jalan untuk ngasih syafaat. Apalagi bertetangga, apalagi pernah duduk bareng, pernah makan bareng, pernah ngaji. Oh, stop udah. Itu banyak jalan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan jalan. Bulan dikasih apa? Dikasih pilihan. Kamu syafaati sekian orang, kamu sekian orang, kamu sekian orang. Pilih. Nah, ini yang demikian adalah atas izinnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi jangan dianggap kalau syafaat itu hanya satu doang. Syafaat mah milik Nabi doang. Yang lain enggak ada syafaatnya, ada. Nah, kalau bicara yang khusus, syafaat yang khusus namanya syafaatul uzma, itu khusus untuk Nabi, tapi berlakunya umum untuk seluruh manusia, gitu loh. Mau yang kafir, mau yang mukmin, mau jin, mau manusia, semua mendapat syafaatul uzma dengan dipindahkan dari padang mahsyar ke tempat persidangan. Adapun syafaat yang lain, ini syafaat yang tertentu. Syafaatnya umum, artinya berlaku untuk Nabi, para ulama, para sholihin, tapi yang diberi syafaat hanya orang-orang khusus, orang tertentu. Kamu berdua nih, kamu sekelompok, kamu enggak, semuanya enggak. Ini bedanya syafaat yang agung dan syafaat yang tertentu. Syafaat agung itu hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang lain miliknya selain para nabi juga mendapatkannya. Selesai kita membahas tentang syafaat. Hati-hati kepada orang-orang yang enggak mau menerima adanya syafaat. Nah, mereka enggak ada syafaat, enggak ada. Semua yang nolong nanti Allah. Enggak ada selain Allah akan nolong nanti di akhirat, enggak ada. Lah kalau Allahnya ngasih izin bagaimana? Kamu tolong 70 orang. Kayak orang-orang yang mati syahid. Syahid dalam peperangan, dikatakan Allah memberikan kesempatan kepada dia untuk membawa 70 orang. 70 orang itu nanti bawa 70 orang lainnya. Itu syafaat begitu. Jadi bukan hanya untuk ini, udah yang lain enggak itu. Allah doang yang bisa ngasih, selain Allah enggak bisa, enggak. Di dalam ayat kursi kan ada. Apa itu ayat kursi? Ya yashfa'u indahu illa bi'idnih. Allah memberikan syafaat, pertolongan, kecuali akan bisa memberi pertolongan kecuali dengan adanya izin dari Allah. Kamu enggak dapat izinnya Allah, ya enggak bisa nolongin orang lain. Kalau Allah ngasih izin, bisa kamu nolongin orang lain. Ini iman kepada syafaat. Terus selesai kita bahas syafaat, yang berikutnya kita akan bahas
Wa mimma yajibu aidan an ya'rifa ar-rasul al-madhkurata fil Qur'ani tafsilan. Dan di antara yang wajib bagi orang laki-laki maupun perempuan yang telah balik adalah agar mukallaf agar dapat mengenal para rasul yang tersebut di dalam Al-Quran secara terperinci. Di antara kewajiban kita juga mengenal para rasul, bahkan ulama ada yang mengatakan menghafalkan para rasul, menghafalkan nama-namanya para rasul. Wa yakfi fil imani bi kulli minhum ayakuna bi haitsu law su'ila an risalatihi la tarafa biha. Maka dianggap cukup dan dianggap cukup dalam mengimani para rasul bahwa seseorang mukallaf sekiranya ditanya tentang kerasulan mereka pasti ia bisa mengakui kerasulan mereka itu. Fala yajibu ayasrodahum an hifdzin, dan tidak wajib mengurut mereka di dalam hafalan. Jadi kamu harus kenal tapi nggak harus hafal gitu loh. Artinya nggak harus hafal secara urut. Setelah Nabi Adam siapa ya? Oh, Nabi Idris. Setelah Nabi Idris siapa? Oh, Nabi Nuh, oh, Nabi Hud, Nabi Soleh. Ini kalau diurutkan. Nah, kalau saya nggak hafalnya nggak urut gimana, Bib? Oh, nggak apa-apa. Karena hafal secara urut itu bukan kewajiban. Wajibnya apa? Hah? Wajibnya mengenal mereka dan tahu tentang mereka. Ketika kamu ditanya tentang mereka, nama-nama mereka, kamu akan mengatakan, iya, itu adalah seorang nabi dan saya mengakui kenabiannya. Tanya, Nabi Adam tahu nggak kamu? Ya, itu nabi. Nabi Idris? Ya. Nabi Hud? Ya. Nabi Ibrahim? Oh, itu nabi. Kamu bisa tahu gitu loh. Ditanya, Arifin? Bukan nabi. Arifin mau nabi dari mana? Hah? Nabi namanya Sayuti, kan jelek. Hah? Dari Sunda tuh ada dulu yang tukang cukur rambut tuh, namanya Sayuti. Lagi namanya Indonesia penuh loh, banyak subur tentang nabi-nabi itu. Lah, kamu bisa membedakan, artinya bisa mengerti kalau ada orang menyebutkan seseorang, kamu tahu itu bukan nabi. Kalau ini itu nabi, maka demikian cukup bagi kamu menggugurkan kewajiban. Nah, kalau nggak tahu sama sekali gimana? Dosa. Ibrahim siapa? Pak Lurah saya, Pak. Waduh, kurang ajar. Musa tahu. Nah, ini berat nih. Disebutkan nabi nggak ngerti, disebut yang bukan nabi nggak ngerti, maka yang demikian hukumnya berdosa. Kenapa? Karena itu kewajiban untuk mengenali nama-nama para nabi dan syariahnya. Fala yajibu, maka tidak wajib mengurutkan mereka di dalam hafalan, enggak wajib. Wa man ankara wahidan minhum ba'da an alimahu kufrun. Maka siapa saja yang mengingkari kerasulan
salah satu di antara mereka setelah mengetahui dia adalah rasul, maka hukumnya kafir. Kayak siapa contohnya? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani gitu lah. Orang Yahudi tahu Nabi Isa itu adalah rasul. Kenapa? Lihat mukjizat. Masih kecil bisa ngomong, mati dihidupkan. Tapi dia nggak mau menerima Nabi Isa sebagai nabi. Kenapa alasannya? Masa nabi nggak ada bapaknya? Nah kalau urusan bapak, Nabi Adam malah hebat lagi, nggak bapak, nggak emak malah. Nabi Isa mah cuma satu doang, nggak bapak. Nabi Adam nggak bapak nggak emak, tapi nabi jadinya gitu loh. Bukan nabi kok nggak ada bapaknya. Nah Nabi Isa lahir atas kehendaknya Allah. Allah menghendaki menjadikan Siti Maryam nggak punya suami, tapi dijadikan hamil. Itu kan kehendaknya Allah. Nanti Siti Maryam akan jadi apa? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat demikian. Tapi Asia, jadi istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mengingkari salah satu dari mereka, maka hukumnya kafir resmi. Yang 25 yang disebut dalam Al-Qur'an nih, kamu ingkari salah satunya, hukumnya kafir. Lah, nama-nama yang disebut di Al-Qur'an itu semuanya nabi bukan? Bukan. Ada yang nabi, ada yang wali, gitu loh. Bukan semua nama yang disebut Quran itu pasti nabi, kan ada Ashabul Kahfi disebut, ada pula Luqmanul Hakim, gitu loh. Ada lagi siapa? Disebut di Quran lagi selain Sayyidina Luqman Hakim, ada pula itu juga bukan nabi. Dari mana taunya Luqman Hakim ini bukan nabi? Dikatakan dia adalah orang yang hitam dan dia adalah seorang yang dibebaskan dari perbudakan. Nggak mungkin seorang nabi itu dari bangsa budak, itu nggak mungkin. Nabi harus orang bebas, nggak ada nabi budak, nggak ada. Jadi wajib tiap-tiap orang Islam, laki-laki perempuan, mengetahui tentang nabi-nabinya yang 25, walaupun tidak menghafal secara urutan. Dan siapa yang mengingkari salah satu setelah mengetahuinya, maka dia hukumnya kafir. Bi khilafi ma law su'ila anhu ibtida'an faqala la a'rifuhu fala yukaffar. Beda seandainya mereka ditanya pada saat permulaan, sebelum ia mengetahui lalu menjawab saya tidak tahu, maka enggak kafir, gitu loh. Anak kecil belum tahu tentang Nabi Ibrahim, Nabi tanya, Nabi Ibrahim siapa? Enggak tahu saya. Kafir kamu? Ya enggak kafir, belum tahu kafir. Kasih tahu dulu, Nabi Ibrahim itu nabi, nak. Oh ya. Setelah tahu, dia ngomong Ibrahim, saya yakin dia bukan nabi, ya kafir kamu. Setelah dikasih tahu tentang kenabiannya, terus dia ingkar kalau dia seorang nabi, maka hukumnya kafir. Beda kalau belum tahu. Dan nama-nama para nabi ini, iman kepada para nabi yang jumlahnya ada berapa? 25 yang disebutkan dalam Al-Quran, itu hukumnya wajib mengimaninya, wajib mengetahuinya secara terperinci. Nah, nggak boleh hilang salah satunya.
Wa amma ghairuhu minar rusuli wal anbiya'i fayajibu alaihi ay kulli mukallafin ay ya'rifahum ay ghairul madhkurina fil Qur'ani ijmalan. Ya, maka kalau yang tadi 25 secara tafsil kita harus tahu semua tuh satu persatu nama-nama mereka. Nanti akan disebutkan satu persatu beserta dengan kehidupan mereka secara ringkas. Maka selain mereka, emangnya ada lagi yang selain mereka? Ada. Allah mengutus Rasul enggak cuma 25. Berapa jumlahnya? Riwayat mengatakan jumlahnya Rasul ada 313. Ada riwayat lain 314. Ada riwayat lain 315. Berarti ada yang 13, 14, 15. Karena ulama berbeda pendapat, maka mana yang harus saya ambil? Yang 13, yang 313, apa 314, apa 315? Ya enggak ada yang diambil gitu loh. Jadi, kalau berselisih ya jangan diambil. Kenapa? Karena perselisihan tentang jumlah para nabi ini khawatir kita. Kalau saya pilih salah satunya, bisa saja nambahin jumlahnya atau ngurangin jumlahnya, dan itu kesalahan besar. Menambah jumlah nabi, apalagi mengurangi jumlah nabi, itu kesalahan. Jadi kalau selain yang 25 bagaimana? Cukup kita kenal yang paling aman, mereka jumlahnya banyak, gitu selesai. Mereka jumlahnya banyak. Banyaknya berapa? Hitung sendiri. Enggak usah kamu repot-repot ngitung. Itu jumlahnya para Rasul selain yang 25. Maka cukup kita mengenali mereka secara ijmal. Ijmal itu maknanya garis besar. Seperti diceritakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, sebagian dari mereka aku kisahkan dan sebagian yang lain tidak aku kisahkan. Tandanya ada nabi-nabi yang oleh Allah disembunyikan dan nggak diberitakan. Kalau begitu kita nggak bisa tahu pasti berapa jumlahnya dong, gitu loh. Kalau nggak tahu pasti ya jangan dipastikan, cukup pokoknya banyak. Lebih dari 3 itu banyak nggak? Banyak sebenarnya. 3, 4, 5, apa itu banyak. Ya, jadi ada iman secara tafsil, ada iman secara ijmal. Secara tafsil mana? Tahu 25 nabi satu per satu. Yang ijmal cukup tahu bahwa Allah mengutus para nabi yang jumlahnya banyak. Enggak harus ini jumlahnya sekian, enggak. Ini kalau yang selain yang 25. Lah kalau nabi jumlahnya berapa seluruhnya? Kan tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi lah. Nabi jumlahnya berapa? Yang 25 itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lah yang enggak disebut dalam Al-Quran jumlah nabi berapa? Riwayat mengatakan, ada yang mengatakan 124.000. 124.000. Senayan berapa jumlah kursinya? 70.000. Jadi kalau kumpul di Senayan nggak cukup Senayan, gitu loh. Kalau di itu JIS yang baru itu apa? Jakarta apa? Berapa jumlahnya itu?
80.000 lebih banyak, nggak cukup juga gitu. Berarti mesti pakainya stadion yang gede nih. Tapi Masjidil Aqsa ketika Nabi masuk di Masjidil Aqsa untuk Isra Mi'raj, Nabi masuk Aqsa untuk sholat 2 rakaat. Di belakang Nabi baris semua nabi-nabi yang jumlahnya 124.000. Kok muat Masjidil Aqsa? Terus sofnya cuma 3 sof. 124.000 sholat cuman 3 sof. 1 sof berapa berarti? Satu softnya 88.000 orang. Itu dong. Lu matematika aja nggak lulus. Lu lulusnya apa? Hah? Bayangin aja. Ini 1 soft berapa ini? 100 orang cukup? Berapa? 20. Masjidil Aqsa buat sholat Nabi jumlahnya 8.000 orang 1 soft. Istiqlal nggak cukup 1 soft 8. Masjidil Haram nggak cukup, padahal Aqsa kecil. Terus gimana? Melar. Loh gimana lagi? Berarti melar dong masjidnya. Wong 3 soft. Sholatnya 3. Berarti soft pertama 2, 3 udah. Kok atas? Kok kira Jumatan? Cuma waktu itu doang, selesai mengkeret lagi. 8.000 orang itu kalau dibariskan itu bisa 1 kilo. Berapa kilo itu? Hah? Ini berapa meter? 10 ada? Berapa? Berapa meter? 8 meter aja jumlahnya berapa? 20 orang. 8 meter. Lah kalau 8.000 orang itu berapa meter? Itu riwayat sebagian ngomong 124.000. Sebagian ngomong jumlahnya sekian, sebagian ngomong sekian. Jadi berbeda-beda pendapatnya para ulama, hingga nggak tetap jumlah sekian, nggak tetap. Maka kalau nggak tetap beda-beda khilaf, jangan diambil salah satunya. Kenapa kok nggak diambil? Nanti bisa-bisa nambahin atau mengurangi. Ya. Jadi ada iman kepada Nabi secara apa? Ijmal, ada secara tafsil. Kalau ijmal bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul yang jumlahnya banyak, cukup. Kalau tafsil, Allah mengutus para nabi yang jumlahnya ada 25 yang semuanya tersebut dalam Al-Qur'an. Siapa nama-nama mereka? Ini akan kita sebutkan satu persatu beserta dengan ada yang disebutkan riwayatnya, ada pula yang enggak disebutkan riwayatnya. Wa qad nazama ba'duhumul anbiya allati tajibu ma'rifatuhum tafsilan.
Dan telah menazamkan sebagian ulama tentang para nabi yang wajib untuk dikenal oleh mereka secara terperinci. Maka mereka para ulama berkata yang menazamkan khatmun ala kulli dhi taklifi ma'rifatun bil bi anbiya'a ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu Idrisu Hudu Syu'aibun Salihun wa kadha Dzul Kifli Adamun bil Mukhtari qad khutimu. Para ulama membuat nazom biar gampang dihafalkan. Maksudnya apa kata nazim? Wajib mengenal bagi mukallaf tentang para nabi secara rinci yang telah diketahui nama-nama mereka tersebut di dalam ayat fitilka hujjatuna. Di antara mereka ada 18. Dalam Al-Quran kan ada disebutkan dalam suatu ayat yang punya ayatnya wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasya inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Maka nama-nama ini disebutkan tanpa berurutan. Ini disebut dalam Al-Quran tapi nggak pakai urutan. Maka disebutkan secara acak. Apa yang mengelompokkan mereka? Ada ulama memberikan pemahaman tentang pengelompokan mereka di dalam Al-Quran. Kok Quran ngumpulinnya nabi ini sama nabi ini dikumpulin, nabi ini dikumpulin? Kenapa Quran nggak nyebutnya secara berurutan? Ini punya alasan. Ulama mengatakan, oh kalau dikelompokkan ada yang kelompoknya namanya ulul azmi, nabi-nabi yang paling banyak mendapatkan ujian, yang penyabar. Ada kelompok yang namanya kelompok nabi yang begini, kelompok nabi utama, kelompok ini disebutkan sekelompok demi sekelompok. Disebutkan dalam nazom 18 ditambah 7 berapa jumlahnya? 25 para nabi dan rasul. Nanti kita akan sebutkan satu persatu di dalam nama mereka hingga kita akan tahu secara terperinci insya Allah. Kita akan sambung perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna bi anana katarafna wa anana asrafna على لظى إشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي ومن إراءتي
لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الهلان أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دد طاسي سحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.